Halo semuanya, balik lagi di channel saya, Dagang Mobil. Kali ini kita akan bahas line up Mitsubishi yang menarik. Kalau dilihat-lihat di sosial media, itu banyak banget tuh soal apakah X-Force Hybrid ini akan masuk ke Indonesia. Nah, tentunya yang kita harapkan akan sama seperti yang ada di Thailand. Dan saat ini saya tidak sendirian, ditemani oleh teman saya yaitu Doni, one of the superior at Mitsubishi Depot Pecenongan. Buat yang belum tahu, Mitsubishi Depot Pecenongan itu berada di jantungnya Jakarta Pusat, dekat Istana Negara. Nah, kita langsung tanya-tanya nih soal Mitsubishi X-Force Hybrid. Apa kabar kok? Baik, Tin, Baik Martin. ya. Sukses selalu. Oke. Nah, kan sudah banyak nih Ya. di Instagram, di TikTok, video maupun foto berupa spek, berupa interior, berupa eksterior. Bisa ini nggak? Kita bisa flashback nggak? Ya. Dengan X-Force yang lama sama yang berada di sosial media. Ya. Bedanya apa? Oke. Kalau dari segi interior kan pasti ada dong perbedaan walaupun dikit-dikit dong. Nah, sama yang kedua pasti kan ini mesin beda nggak? Oke. Jawab interior eksterior dulu. Boleh. Oke. Sebelumnya thank you ya, Tin. Oke. Buat apresiasi nih udah diundang ke YouTube channel. Oke. YouTube channelnya Martin. Oke, untuk X-Force Mitsubishi X-Force ini itu seperti kita tahu ya. Pertama kali launching itu 2023. Nah, itu sangat diterima masyarakat di Jakarta, umumnya di Indonesia, karena fiturnya oke, terus timeless desainnya. Nah, sekarang menjawab kebutuhan market yang sangat-sangat dinamis ya, seperti kita tahu. Apalagi udah menjamur tuh hybrid gitu ya. Jadilah kayaknya nih Mitsubishi ini mudah-mudahan banget ya akan melaunching Mitsubishi X-Force baru yang kalau saya baca di artikel-artikel Google di internet ya, itu ada mesin hybridnya Mitsubishi. Dan NJKB di Polda udah muncul tuh. Nah, yang lucunya lagi, fun fact-nya lagi, tadinya kita berharap doang gitu. Apalagi sebentar lagi Gias, pestanya sales tuh ya. Mudah-mudahan menjadi benar-benar pestanya sales ya? Mitsubishi Pecenongan juga. Ya. Nah, ternyata di fun fact yang tadi saya maksud itu di internet sudah muncul NJKB-nya X-Force. Nah, angkanya cari sendiri deh ya. Berarti secara gak langsung nih serius banget ya kalau mau masukin ke Indonesia kan berat. Ya. Minimal ada terdaftar lah ya ke Polda soal STNK gitu-gitu ya. Biasanya kalau udah ada NJKB-nya begitu, itu biasanya sudah akan pasti launching tuh ya. Akan launching. Nah, dan tunggu tuh. Tadi bicara first impression interior eksteriornya ya. Nah, ini apa nih? Ini bawa apa? Saya udah print bahan-bahan buat di YouTube channel ini. Jadi kalau kita lihat first impression dari eksterior, kayaknya 90% sama. Oh, karena kalau dibilang kenapa 90% sama, belajar dari sebelumnya ya, yang desain konsep waktu pas launching tuh. Iya, tetap timeless, nggak ada matinya lah, nggak lekang oleh waktu kalau kata Chris Patti ya. Sama dia ini tetap eye catching kalau di jalan. Jadi kalau di jalan ini kita ngelihat mobil-mobil yang baru, mobil-mobil lama, mobil-mobil baru tuh semua model mobil ya yang kita temui di jalanan ini, begitu ada X-Force Manteng 1 itu langsung semuanya tuh pertama pandangan kita tuh langsung ke X-Force itu. Karena desainnya yang tadi itu yang eye catching tuh. Iya, karena dari desain juga waktu itu ya 80% itu hampir mirip sama desain. Iya.
yang keluar gitu ya. Betul. Walaupun ada yang kekurangannya Ya, dari desain konsep. Nah, selalu ini nih apa nih? Coba boleh bisa kasih lihat nggak ke kamera? Nah, sama 90% lah ya kalau saya bilang ya. Bedanya ada di velg. ini yang ada di Thailand nih. Ya, di Thailand. Nah, boleh lihat kasih kamera dulu. Oh, Enjoy. ini depannya. Ini depannya nih. Ini depannya, velgnya berbeda, tapi lebih agresif lagi velgnya. Ini lebih eye catching lagi nih dengan gaya kayak gini, garangnya nambah. Terus di grillnya ada tulisan HEV, Hybrid Electric Vehicle. Oh, sebelah sini nih guys, nih. Ya. Terus dari belakangnya ini belakang ya. Juga sama, saya bilang 90% itu karena perbedaannya cuma di lampu yang ini smoke clear nih. Oke. Lampunya smoke clear. Jadi lebih gahar ya? Ya, betul. Dan saya ada lihat artikel di internet juga. Nah, ini yang ngagetin nih. Jadi X-Force Hybrid ini itu bagian atasnya, saya bilangnya plafon aja deh ya. Itu udah panoramik, bro. Panoramik, bro. Itu yang dikeluhkan pada saat 2023 awal itu, 2023 Gias ya. Itu banyak kali kritik maupun serangan cacian makian dari netizen, dari kenapa harga segitu, nggak ada ini gitu loh. Betul. Terus ya itulah makanya Mitsubishi mereka menjawab permintaan dari pasar ya, terutama di Jakarta ini, di Indonesia juga. Nah, kita masuk first impression ke interior. Ya. Interiornya tunjukin lagi? Boleh tunjukin dong. Sama juga harus dong. Sama juga dengan yang model 2025 yang Diamond Sense itu. Nah, cuma ini ada satu yang keren banget. Ada yang berubah nih, ada yang beda nih dari sini nih. Ini apa nih? Ini cosmic shift knob ya? Apa persneling? Tuas transmisinya. Gokil. Nah, kalau saya lihat, teman-teman boleh lihat juga di Google ya. Di zoom deh coba di bagian persneling nih, di bagian nanti kita munculin transmisinya ini. Itu ada pencetan di atasnya, ada PRN ini. Nah, feeling sih ini tinggal dipencet dari atas untuk gerakin ke P atau R-nya. Jadi bukan biasa digeser gitu ya ke atas bawah. Tapi harusnya sih bisa digeser juga. Jadi ini kayaknya penasaran banget nih dengan sistem transmisinya ini. Sepertinya beda dan kelihatan keren banget gitu. Iyalah, ini langsung status kemewahan naik ini. Ya, betul. Begitulah. Tapi dari segi interior nih, banyak yang di-upgrade gak kira-kira? Dari interior kelihatannya sih enggak ya. Enggak ya? Iya. Karena dari segi waktu juga kayaknya belum pas untuk jadi all new ya. Betul. Hanya minor change ya. Betul. Cuman yang jadi major change-nya adalah dari ICE jadi berubah jadi hybrid kan. Ya, benar. Nah, gitu. Apakah masuk? Nah, kita tunggu aja nanti gitu ya. Nah, kira-kira nih kalau dari segi hybrid tadi ya. Ya. Kan ada yang udah muncul di Indonesia ini kan banyak hybrid, ada mild hybrid, ada hybrid EV, ada PHEV. Nah, menurut Pak Doni, hybrid ini menjadi jawaban nggak dari kondisi ekonomi sekarang? Kayak bensin kan sekarang tahu, we all know bensin naik harganya, terus minyak juga stoknya agak ngeri-ngeri sedap. Nah, menurut Pak Doni, apakah ini kalau ini masuk ke Indonesia ya resmi, apakah ini menjadi jawaban buat konsumen-konsumen? Ya. Ini jawabannya maksudnya dompet irit ya maksudnya ya, bukan doa apa enggak. Feeling saya dan berharap juga harapan teman-teman juga di Mitsubishi Pecenongan ya, kalau kita ngobrol-ngobrol itu sepertinya hybrid ini adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat yang dicocokin dengan situasi perkotaan sekarang. Bensin naik. Bensin naik karena faktor di luar negeri lah ya. Bensin naiknya drastis. Nah, sehingga sempat masyarakat
itu beralih kan ke EV. Oh, era gempuran EV ya. Ya, cuma dengar-dengar juga EV ini ada dampak jangka panjangnya gitu. Jangka panjang tuh sekitar 4-5 tahun ke depannya gitu. Itu mungkin detail ya. Kita nggak bahas sekarang dulu. Nah, tapi yang mau saya bahas adalah si hybrid EV ini, HEV-nya Xforce ini, itu dia kan akan ngecas otomatis. Ketika kendaraan lagi berjalan pelan 20 atau 30 km per jam, terus kalau udah di atas itu berubah jadi mesin bensin. Nah, kondisi Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek itu kan sangat-sangat macet, stop and go banget. Ya, stop and go. Banyak diperlukan kesabaran kita waktu lagi macet. Mesin juga begitu, waktu lagi macet itu bekerja ekstra dia. Nah, dengan diganti sama si baterai ini waktu lagi pelan, itu akan membantu pengiritan yang cukup signifikan. Sekaligus ngecas tadi. Ya, berarti ada regeneratifnya ya, berarti ya. Benar. Nah, regeneratif itu sorry nih Tin. Kita kan di sini marketing nih ya. Kita tetap harus jualan. Tulisannya udah jelas kan. Cari Mitsubishi di Depo Pecenongan. Jadi untuk detailnya kita coba next time pasti kita akan kulitin banget. Oke, itu gampang lah ya. Kalau dari tadi kan udah dijelasin tuh ya, dari jangka panjangnya akan seperti apa. Tentu kalau perbedaan dari mild hybrid sama PHEV itu kan agak panjang tuh. Baiknya sih kita bakalan bahas di video selanjutnya ya. Kita bakal bikin berkualitas, Tin. Oke. Kita bakal buat khusus buat pemirsa YouTube channelnya Martin. Kita ntar akan siapin unit mobil test drive-nya. Kita bandingin. Eksklusif. Kita belajar juga. Kita akan bawa unit PHEV. Perlu gak menurut Martin? Boleh sih itu. Kalau buat perbandingan sih boleh tuh. Ya, kita coba road trip lah apa ya. Kita akan belajar juga. Ini eksklusif nih. Ini belum dibahas dimanapun ini ya. Jadi ntar perbedaannya hybrid apa? Perbedaannya karena sebelumnya ya orang tuh cuma taunya bensin EV, bensin EV, mesin gitu. ICE EV. EV kita lihat banyak nih di jalanan. Itu kayaknya mereka paling bagus adalah EV gitu. Padahal ada hybrid di tengah-tengahnya tuh ada hybrid EV, ada PHEV juga. Nah, Xforce ini yang tipe hybrid sekali lagi kita sampaikan ini jawaban buat jangka panjangnya masyarakat Indonesia. Tapi roman-romannya bakalan tetap dateng tuh kayaknya ya. Kalau lihat dari kondisi ya. NJKB udah keluar. NJKB udah keluar tuh. Sebentar lagi Gias akhir Juli. Terus berarti udah bukan konspirasi tuh ya kalau udah NJKB udah keluar tuh ya. Bukan ya? Bukan. Dan juga dari artikel-artikel di Google juga artikel. Oke. Nanti itu akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, yang mau saya tanya nih, kalau ini dikit-dikit aja ya kita penjualan. Penjualan apa nih? Nilai plus dari Depo Pecenongan apa nih? Dari Depo Pecenongan. Mungkin apakah dari promo atau apa? Ya. Coba boleh disampaikan. Iya. Dari promo pasti kita kasih harga diskon terbaik. Terus kita kasih kualitas mobil juga yang terbaik. Cek dulu tuh ya, sebelum kirim ya. Pasti. Dan juga ini dia nih. Kita pentingin kepuasan pelanggan juga, yaitu tentang waktu delivery. Itu kita komit, kita pasti akan bisa komunikasi sama customer kita, menentukan waktu delivery itu pasti kita akan kasih yang terbaik buat customer kita. Jadi price, harga, kualitas mobil kita jaga, dan juga delivery itu kita akan komit dengan customer sesuai yang dijanjikan dari awal. Program itu secara umum. Kalau program gimana program? Udah mulai lebih khusus nih. Kalau program itu sendiri kita kasih juga yang terbaik, pelayanan dari salesman kita. Kita ada program 0% dari leasing kita yang rekanan. Terus
0%-nya itu, sorry, 0%-nya itu berapa tahun? Tenornya 0%-nya itu 1 tahun, startnya dari 1 tahun, tapi 2 tahun 3 tahun juga bisa, tapi jadinya bunga ringan. Oh, Gitu. oke. Dan selain itu kita juga banyak kerjasama sama leasing rekanan yang lain. Udah gitu juga kita juga memberikan garansi purna jual Mitsubishi ya. Jadi kita kasih gratis free spare part dan servis. Jadi suku cadang, biaya servis, jasa tuh semua nggak dikenakan. After sales tuh ya, after sales ya. Sampai 50.000 atau 4 tahun. Nah, itu saya bahas untuk mobil-mobil yang model-model Mitsubishi ya, yang sudah ada. Maksud saya, buat ekspor ini, nah, ini seperti ada gebrakan lagi dari Mitsubishi. Pasti nanti kalau jadi ya, ini ngarep-ngarep banget nih. Kalau dia jadi launching, itu pasti, apalagi mesin hybrid ini, pasti garansi after sales itu lebih menarik lagi buat customer. Karena ada mungkin ada garansi baterai, ada garansi mesin, selain mesin ya, garansi baterai gitu-gitu ya. Dan Mitsubishi selalu kasih garansi yang terbaik dibanding kompetitor ya. Seperti aki aja dikasih garansi loh. Oh gila. Sampai 2 tahun atau 20.000 kilometer itu gratis. Jangan ada yang lupa ya. Sampai ke ban ada. Ban ada diganti. Berapa lama tuh? Ban itu sampai 1 tahun. 1 tahun ya. Tapi 1 ban ya yang dikasih. Jadi nggak semuanya. Oke. Nah, kalau buat subscriber nih, misal ada pengguna X-Force atau pengguna mobil lain tapi pengen ganti X-Force ke hybrid nanti ya. Kalau ini nanti ternyata keluar bener ya. Ada bisa trade in nggak? Bisa. Kita juga punya divisi used car tuh, nggak tanggung-tanggung. Namanya DSSM. Namanya DSSM. Itu dia khusus prioritas used car-nya Mitsubishi, Dipo Group. Iya betul. Oh, itu ada promo nggak kalau trade in? Ada. Yang berjalan sekarang, ya. Nah ini belum Gias loh ya. Kalau Gias tuh biasanya lebih tambah lagi lah. Menarik lagi. Sebelum Gias yang sekarang aja tuh ada tambahan 5 juta. Oke, cash apa tuh? 5 juta tuh apa? 5 juta cashback tambahan dari subsidi dari harga taksir ini. Iya. Jadi dari dia taksir misalnya harga sekian akan ditambahin lagi 5 juta untuk customer. Dari DSSM tuh? Iya, betul. Berarti nggak hanya harganya juga. Harganya tinggi kan nih, bagus nggak? Dari di DSSM ini pasti yang terbaik ya? Ya, banyak pesaing showroom mobil bekas di luaran, tapi DSSM khusus Mitsubishi udah pasti akan kasih harga bagus lah ya. Oke, gitu. Udah nih kesimpulannya dari harga mobil second tadi juga udah tinggi, terus ada cashback juga di luar dari harga taksiran ya. Kurang bagus apa lagi ini. Nah, jadi segitu aja first impression dari Mitsubishi X-Force EV yang akan launching nanti. Kita nggak tahu beneran launching atau enggak ya. Semoga. Nah, segitu aja dulu video hari ini. Buat yang suka video ini di like aja, mau yang nggak suka di dislike aja nggak apa-apa. Komen boleh komen ya. Nah buat yang mau beli unit atau cari mobil Mitsubishi di Dipo Pecenongan, kalian bisa lihat di deskripsi di bawah. Untuk mengenai video-video selanjutnya kalian boleh tungguin ya. Oke, bye bye.